Lagi ada challenge menarik apa ya? Ada postingan baru nih dari @ayam.kartika. Oh iya, dia kan udah lama gak update dan sempat berhenti dari selebgram karena kanker payudara. Ada update apa ya? Hai guys, lama nih aku gak nyapa kalian. Aku sempat terdiagnosa kanker payudara, jadi harus istirahat untuk melakukan pengobatan. Kalian ingin tahu kenapa aku mulai semangat kembali? Sebentar lagi aku akan live dengan orang spesial yang juga membantu aku selamat dari kanker payudara. So, stay tune! Duh, siapa ya yang mau diajak sharing sama @ayam.kartika tentang kanker payudara? Jadi penasaran, coba aku nonton live-nya deh. Wah, sudah banyak yang gabung nih. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat ya. Oh iya teman-teman, aku janji mau kenalin kalian sama seseorang nih. Dia penyelamat hidup aku. Langsung aku invite Mbak Dian untuk join live kita ya. Halo Mbak Dian. Kenalin nih guys, Mbak Dian adalah survivor kanker payudara. Sudah 5 tahun Mbak Dian didiagnosa kanker payudara. Makanya dia banyak pengetahuan tentang kanker payudara. Kalian yang penasaran tentang kanker payudara, buruan tulis pertanyaan kalian di chat ya. Pertanyaan pertama dari @lily_bunga. Katanya, kenapa sih seseorang bisa kena kanker payudara? Sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa menemukan penyebab pasti dari kanker payudara. Tapi ada beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan potensi kita untuk terkena kanker payudara. Haid pertama kurang dari 12 tahun, menopause lebih dari 55 tahun, tidak mempunyai anak dan tidak menyusui, obesitas, stres. Pertanyaan kedua, apakah penderita kanker payudara bisa mendapat pengobatan dan punya harapan hidup? Saat ini terdapat beberapa perawatan dan pengobatan yang bisa dilakukan. Tingkat keberhasilan dari pengobatan dan terapi bergantung pada jenis dan stadium dari kanker yang diidap. Semakin dini kanker payudara di screening, angka harapan hidupnya akan lebih tinggi ya teman-teman. Oleh karena itu, screening itu wajib banget dilakukan karena penting untuk kita bisa deteksi kemunculan kanker payudara sejak dini. Dan tenang, screening kanker payudara bisa dilakukan sendiri di rumah loh. Kalian bisa screening kanker payudara dengan melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Sadari bisa kamu lakukan secara teratur setiap bulan. Dilakukan antara hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah hari pertama menstruasi atau pada tanggal tertentu untuk yang sudah menopause. Tujuan untuk melakukan sadari adalah melihat adanya perubahan pada payudara dan bisa segera melakukan konsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan klinis. Ada beberapa perubahan, kelainan, atau gejala yang perlu kita perhatikan saat melakukan sadari. Teraba benjolan, penebalan kulit, perubahan bentuk dan ukuran payudara, nyeri, pengerutan kulit payudara, keluar cairan dari puting susu, penarikan puting susu ke dalam, luka pada payudara yang tidak kunjung sembuh, terdapat cekungan kulit seperti lesung pipit. Ingat-ingat ya, perhatikan tanda-tanda ini saat kita praktik sadari. Pertama, berdiri tegak di depan kaca. Perhatikan dengan teliti payudara kita di muka cermin, dengan kedua lengan lurus ke bawah. Perhatikan ya, bila ada benjolan atau perubahan bentuk dan ukuran payudara. Oh iya, ukuran payudara kanan dan kiri berbeda dari awal atau sejak lahir itu normal. Tetapi bila terjadi perubahan bentuk itu hal yang perlu diwaspadai. Angkat kedua lengan ke atas, sampai posisi kedua lengan berada di belakang kepala. Dorong siku ke depan dan cermati bentuk payudara. Agar benjolan dan cekungan pada payudara lebih terlihat, kita bisa melakukan gerakan yang akan menegangkan otot-otot dada seperti berikut. Simpan kedua tangan di pinggul, tekanlah kedua tangan kuat-kuat pada pinggul, dan gerakan kedua lengan dan siku ke depan sambil mengangkat bahu. Angkat lengan kiri ke atas, dan tekuk siku sehingga tangan kiri memegang bagian atas kepala belakang. Rabalah payudara kiri dengan 3 ujung jari-jari tengah lengan kanan yang dirapatkan. Lakukan perabaan dengan 3 cara ini. Gerakan memutar dengan tekanan lembut tetapi mantap, dimulai dari pinggang atas, posisi jam 12, dengan mengikuti arah jarum jam dan bergerak semakin ke tengah ke arah puting susu. Gerakan dari atas ke bawah dan sebaliknya. Gerakan dari bagian tengah ke arah luar.
Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan kalian dan cek hal yang sama. Pencet pelan-pelan daerah sekitar puting kedua payudara. Cermati jika ada cairan yang tidak normal atau tidak biasa keluar dari puting. Pada posisi tidur, berbaringlah dengan tangan kiri di bawah kepala, letakkan bantal kecil di bawah bahu kanan, rabalah seluruh permukaan payudara kiri dengan gerakan seperti yang sudah dilakukan pada tahap 3. Lakukan pemeriksaan yang sama untuk payudara kanan. Saat melakukan sadari, perhatikan secara khusus payudara bagian atas dekat ketiak, baik di bagian kanan maupun kiri. Banyak dari kasus tumor payudara ditemukan di daerah tersebut. Sadari harus dilakukan setiap bulan ya teman-teman. Dengan melakukan secara rutin, kita akan mengetahui perubahan yang terjadi pada payudara kita. Jika saat melakukan sadari kamu menemukan perubahan atau benjolan pada payudara, tetap tenang, karena tidak semua benjolan itu adalah kanker. Dan ceritakan pada orang tua atau keluarga terdekat. Penting sekali dukungan mental dari keluarga. Jadi, libatkan keluargamu di masa sulit ya. Lalu konsultasikan ke dokter untuk mendiagnosa apakah kelainan tersebut merupakan tanda atau gejala kanker payudara atau bukan. Ingat bahwa dengan screening sejak dini, semua perubahan yang mengarah pada kondisi yang lebih serius dapat segera ditangani dan bisa meningkatkan angka harapan hidup bagi terdiagnosa. Lakukan sadari secara rutin, serta ajak dan ingatkan sahabat terdekatmu untuk ikut melakukan sadari. Saling jaga, saling peduli.